dilaksanakan tanggal 25 sampai 29. Tapi untuk mata kuliah saya nanti akan kita mulai dari setelah pertemuan ini. Ini tanggal 15, kemudian mulai mengerjakan 1 minggu ke depan. Minggu depan tetap ada kelas, tapi hanya berisi konsultasi pengerjaan tugas UTS. Kemudian pengumpulan UTS-nya nanti sesuai jadwal. Oke, tugas UTS kali ini saya akan integrasikan antara mata kuliah jurnalisme investigatif dengan manajemen redaksi. Dua mata kuliah itu akan saya jadikan satu tugas untuk mendapatkan 2 nilai. Oke, kawan-kawan semua, tugasnya adalah buatlah rencana peliputan investigatif. Saya ulangi, tugasnya adalah buatlah rencana peliputan investigatif. Jadi UTS ini baru membuat perencanaan peliputan, belum eksekusi ke lapangan. Saya memiliki 2 tema yang dua-duanya harus dilakukan. Satu, temanya adalah Yogyakarta. Yang kedua, temanya adalah UIN Sunan Kalijaga. Jadi membuat 2 perencanaan ini. Kemudian tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya terdiri minimal 5 orang, maksimal 7 orang. Itu bisa mengambil mahasiswa yang mengambil investigatif dan manajemen redaksi. Atau mengambil mahasiswa yang hanya mengikuti manajemen redaksi saja, atau hanya mengikuti investigatif. Mahasiswa juga bisa mengambil antar kelas. Kalau investigatif ada AB, kalau manajemen redaksi ada AB, silahkan satu kelompok bebas. Tidak tergantung kelasnya. Kemudian dari 5 sampai 7 orang tersebut terdiri dari yang pertama pemimpin redaksi atau pimret, yang kedua redaktur, yang ketiga litbang atau penelitian dan pengembangan, yang keempat reporter. Jadi silahkan ditentukan strukturnya. Siapa yang menjadi pimret? Pimret pasti 1 orang. Redaktur ini bisa 1 orang, maksimal 2 orang karena kelompoknya kecil, maksimal 2 orang redaktur. Litbang maksimal 2 orang, minimal 1 orang. Kemudian reporter bebas sesuai jumlah kelompok. Apa tugas pimret? Pimret itu mengatur seluruh agenda ini dari awal sampai akhir, mengkoordinir. Kemudian redaktur itu fungsinya adalah memanage peliputan mulai dari perencanaan sampai penulisan nanti. Kemudian litbang menyediakan data-data yang diperlukan dalam peliputan investigatif. Bisa mencari data, bisa observasi, bisa turun ke lapangan, dan lain sebagainya. Kemudian reporter ini meliput. Namun, nanti dalam pelaksanaannya, semua ini harus turun ke lapangan. Sekarang, tugasnya, apa yang harus dilakukan oleh kelompok tersebut? Melakukan rapat redaksi untuk peliputan investigatif. Rapat redaksi itu ngapain saja? Yang pertama, penentuan tema. Teknisnya bagaimana? Masing-masing orang, masing-masing anggota itu mengusulkan tema jagoannya. Jadi masing-masing anggota membawa tema ke dalam rapat redaksi yang nanti akan diputuskan tema apa yang akan menjadi. Yang kedua, rapat redaksi menentukan angle yang akan dipilih. Jadi rapat redaksi setelah semua mengusulkan tema dan ditentukan temanya apa, kemudian dipilih angle. Yang ketiga, merencanakan peliputan, menentukan peliputan. Bagaimana teknisnya? Ini terkait siapa berbuat apa. Kemudian yang keempat adalah daftar pertanyaan dan narasumbernya. Jadi narasumber A, daftar pertanyaannya ini. Narasumber B, daftar pertanyaannya ini. Narasumber C, daftar pertanyaannya ini. Seperti itu. Yang terakhir adalah di rencana pasca penerbitan. Jadi simulasi-simulasi yang dilakukan setelah penerbitan. Misalnya risiko yang kemungkinan terjadi, misalnya diprotes oleh pihak narasumber, maka harus gimana? Diprotes oleh LSM atau lembaga di luar,
maka yang terjadi apa? Jika temanya Win suka tadi berarti diprotes oleh rektorat misalnya, dipanggil oleh rektorat dan lain sebagainya, maka nanti akan gimana seperti itu. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Monggo. Tema 2 tadi itu milih salah satu apa dua-duanya? Dua-duanya. Jadi kita bikin 2 perencanaan peliputan. Yang satu seputar Jogja ini DIY ya. Jadi ini kabupaten-kabupaten di Jogja semuanya. Yang kedua kampus UIN. Seperti itu. Untuk perencanaan peliputannya itu berbentuk apa nggih Pak? Makalah, apa proposal atau apa gitu? Oke, siap. Terima kasih Mbak Gusina. Pengumpulannya ini yang terakhir. Pengumpulannya laporan dibuat dalam bentuk video yang pertama. Yang kedua dibuat dalam bentuk catatan aja. Jadi nanti yang dilaporkan ini saya catat ada 5 poin. Yang pertama daftar usulan tema, daftar angle, kemudian perencanaan peliputan, siapa berbuat apa, kemudian daftar pertanyaan dan narasumbernya, kemudian simulasi pasca peliputan. Yang pertama dibuat video. Jadi ketika rapat redaksi itu direkam. Kalau mau rapat redaksi offline bisa, kalau mau rapat redaksi via Google Meet seperti ini atau Zoom itu direkam juga bisa. Kemudian diupload ke salah satu akun YouTube anggota dan linknya dikirim ke grup kelas pada saat UTS. Cukup seperti itu. Jadi ada 2 format pengumpulan. Yang pertama link YouTube, yang kedua ini tadi daftar usulan tema, daftar angle dan lain sebagainya itu dalam satu berkas saja PDF. Nanti saya sediakan Google Form. Oke, jadi tugasnya itu satu tugas saja untuk UTS, perencanaan peliputan investigatif. Kemudian untuk UAS nanti adalah pelaksanaannya, praktik peliputannya. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan lancar. Konsultasi bisa 24 jam lewat grup WA atau Japri juga bisa. Seperti itu nggih, konsultasi bebas. Gitu. Kalau nggak ada yang bertanya, mari pertemuan pada pagi hari ini kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.